Selamat pagi adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Lause Fitri dan Lause Margaret dalam ibadah sekolah minggu GKA Elian versi online. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat-sehat ya? Wah, pasti semuanya pada sehat dan siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, coba angkat tangannya. Wah, banyak yang mau angkat tangan loh Lause Margaret. Sekali lagi ya, coba yang siap memuji Tuhan, lompat tinggi-tinggi. Wah, pada melompat tinggi-tinggi semuanya. Luar biasa. Pasti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Benar sekali Lause. Sudah terlihat dari wajah adik-adik di rumah yang berseri-seri. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa dalam surga, sekarang kami siap untuk beribadah, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau bernyanyi, mengucap syukur dan bersuka cita. Kami juga nanti akan mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tinggi banget ya langitnya itu Lause. Berapa meter ya Lause? Iya, tinggi sekali. Ini bukan hanya meter Lause, ini kilometer, tinggi banget. Tidak terukur deh rasanya. Betul sekali Lause, tidak terukur rasanya. Tapi ada yang lebih tinggi loh dari langit ini Lause. Oh ya, apa itu? Kasih Yesus pada kita, kasihnya lebih tinggi dari langit ini. Lebih dalam dari lautan, bahkan lebih indah dari pelangi yang cantik. Oh betul sekali. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan juga menyatakan bahwa kasih Tuhan itu lebih dari segalanya. Kita pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lause, biasanya di sekolah minggu, di gereja, Lause nanya kepada anak-anak, siapa yang mau memuji Tuhan di depan? Dan biasanya banyak yang mau memuji Tuhan di depan Lause. Iya betul sekali Lause Margaret. Sekarang kalau kita tanya, siapa yang mau memuji Tuhan di depan? Nggak ada anak yang maju ya. Oh, saya mau memuji Tuhan Lause, saya mau memuji Tuhan. Wah, ayo ke sini. siapa namamu? Tisha. Tisha mau memuji Tuhan? Mau Lause. Tisha mau menyanyi apa? I love you Jesus. Oke, ayo adik-adik yang ada di rumah bersama dengan Tisha kita nyanyi lagu I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart.
nyanyi untuk Tuhan. Lause mau ngajak kalian semua untuk nyanyi dalam versi Mandarinnya juga ya. Iya, Laushe. Juga ada versi bahasa Jawa dan juga versi bahasa Indonesia. Kita nyanyikan semuanya berurutan. Siap? Siap. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Woi, Daki, kamu semangat sekali memuji Tuhan pagi-pagi begini. Sebenarnya aku sedang mengeluh, Baba. Kenapa mengeluh? Ya iyalah, tiap minggu aku harus mendaki gunung, menuruni lembah, melintasi padang rumput untuk dapat datang ke sekolah minggu. Jauh banget, capek tahu. Oh begitu. Iya, pasti capek sekali ya. Iya, capek banget. Apalagi dengan kakiku yang kecil, langkah-langkahku juga jadi pendek. Jadi lama sampainya. Iya juga ya, kaki-kakimu kecil. Pasti melelahkan berjalan sejauh itu. Iya, melelahkan sekali. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, Daki, bahwa bisa ke gereja, ke sekolah minggu untuk beribadah itu adalah sebuah anugerah loh. Iya sih, tapi kalau sejauh ini kan secapek ini juga rasanya aku sudah gak kuat. Tenang Daki. Maksudku adalah kita bisa beribadah bersama itu memang anugerah. Coba lihat teman-teman kita yang sekarang harus di rumah. Gara-gara corona. Mereka semua belum bisa beribadah sama-sama di gereja loh. Padahal mereka pengen sekali. Oh betul juga ya. Iya, mereka terpaksa harus beribadah di rumah. Tapi mereka tetap semangat tuh. Lihat, mereka tetap kuat. Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Oh iya, benar itu. Ya udah, mulai hari ini aku tidak akan mengeluh kalau pergi ke gereja. Karena bersama Tuhan aku kuat. Nah, gitu dong. Baru namanya anak Tuhan. Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Iya
Iya, Tuhan memberikan kaki yang kuat untuk berenang. Oh iya, aku jadi ingat. Mengapa kamu nggak berenang aja lewat sungai yang besar kalau ke gereja? Itu kan lebih cepat dan tidak melelahkan. Wah, benar juga ya, Baba. Ide yang cemerlang. Aku tinggal menyusuri sungai besar, maka sampai di gereja dengan cepat. Iya betul. Wah, selama ini nggak terpikir ya. Iya nih. Duh, terima kasih Baba idenya. Aku pergi dulu ya, kebaktian sudah mau mulai nih. Bye-bye. Bye. Wah, kisah yang sangat menarik ya Lause. Iya. Si Daki akhirnya tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Iya betul sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Iya, meskipun kadang hidup kita itu susah, sedih, ada yang gak enak, tapi tetap harus kuat karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Iya betul. Jadi mari kita seperti Daki yang mau untuk mendaki gunung, turun lembah dan melintasi padang untuk tetap ikut Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama lagu Ku Daki-Daki Gunung. Nyanyi yang semangat ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Yani. Senang bertemu lagi dengan kalian yang tetap rajin beribadah. Lause Yani tetap kasih jempol ya. Nah, barusan kita mendengarkan cerita tentang Daki yang hampir putus asa ketika mau pergi ke gereja. Kenapa ya? Ya benar, karena kakinya terlalu kecil untuk berjalan jauh. Tapi Tuhan selalu memberi kekuatan kepada Daki dengan memberi kaki yang kuat untuk berenang dan tetap bisa beribadah. Nah, hari ini Lause Yani akan bercerita tentang seseorang yang seperti Daki, merasa tidak mampu, capek, putus asa, tapi dia selalu datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Mau tahu siapa orang ini? Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan, tubuh yang sehat untuk boleh beribadah pada Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang lembut supaya kami boleh
mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini akan diambil dari kitab Yeremia. Orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan ini bernama Nabi Yeremia. Masih ingat nggak adik-adik cerita minggu yang lalu? Siapa ya Nabi itu? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ya benar, Nabi adalah seseorang yang mendengar suara dan pesan dari Tuhan. Dan dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Walaupun anak Tuhan yang mendengarkannya mungkin menolak. Tapi seorang nabi tetap harus taat menyampaikan pesan Tuhan. Nah, seperti minggu lalu, Nabi Elia yang menyampaikan pesan kepada Raja Ahab ditolak. Hari ini Nabi Yeremia juga menyampaikan pesan kepada orang Israel dan ditolak. Yuk kita lihat ceritanya. Yeremia muda ini sangat mengasihi Tuhan dan bangsanya. Ketika sedang berjalan di padang, Tuhan berkata kepadanya, Yeremia, aku akan mengutusmu menjadi nabi untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan, aku masih sangat muda. Dan aku tidak tahu harus berkata apa. Jangan berkata aku masih muda. Kamu akan pergi kemana aku menyuruhmu. Dan aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ya Tuhan. Yeremia, apa yang kamu lihat? Aku melihat sebatang pohon batam dan periuk yang mendidih dari utara yang tumpah. Aku akan memanggil kerajaan utara untuk datang dan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat dan menyembah Allah lain. Hah? Janganlah takut, kuatkanlah hatimu karena aku akan menyertai engkau. Yeremia muda ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan pesan kepada bangsa Israel tentang hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel, di mana Tuhan akan mengirim tentara dari kerajaan utara yaitu kerajaan Babel untuk merebut dan menghancurkan kota Yerusalem dan akan membawa bangsa Israel dari Yerusalem ke Babel atas ketidaktaatan mereka. Pada saat itu Yeremia merasa takut memberitakan firman Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan. Dengarkan bangsa Israel kepada perintah Tuhan. Kalian telah meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah lain dan mempersembahkan korban yang tidak bersalah. Apakah itu Yeremia, anak dari Imam Hilkiah? Ya benar. Apakah orang ini sakit? Dia berpura-pura menjadi seorang nabi. Nabi? Oh tidak seperti itu seorang nabi. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan adalah murah hati dan tinggalkanlah patung-patung kalian. Yeremia, hati-hati dengan perkataanmu atau kamu berpura-pura menjadi seorang nabi. Yeremia, mengapa kamu berkata-kata seperti nabi seperti ayahmu? Apa yang kamu lakukan itu dapat membahayakan dirimu. Aku hanya taat kepada Tuhan dan kamu akan melakukan hal yang sama. Adik-adik, namun di hati Yeremia sebenarnya ada takut dan putus asa. Karena sering Tuhan melalui Nabi Yeremia memperingati bangsa Israel. Namun bukannya bangsa Israel mendengar dan berubah dengan meninggalkan patung-patung mereka. Namun bangsa Israel semakin marah, memukul dan memenjarakan Nabi Yeremia. Aku sudah bosan hari ini mendengar nubuat kamu tentang pesan Tuhan. Pengarang, bawa orang ini ke istana. Kamu akan menjadi budak kerajaan Babel dan kota Yerusalem akan menjadi hancur.
Kamu ini orang bodoh. Adik-adik, walau Yeremia berkali-kali diejek, ditangkap dan dipukul oleh bangsa Israel, namun Nabi Yeremia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi keberanian dan kekuatan kepada Nabi Yeremia untuk tetap taat kepada Tuhan dan menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Adik-adik, ketika suatu hari Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa siapa yang masih tinggal di dalam kota Yerusalem akan mati. Namun bangsa Israel tidak percaya lagi kepada perkataan Nabi Yeremia. Malah mereka menangkap Nabi Yeremia dan ditaruh di perigi seperti sumur yang tidak ada airnya. Tapi di dalamnya ada lumpur yang sangat kotor dan dingin. Kamu dan perkataan kamu akan mati bersama kamu. Tuhan, mengapa aku harus lahir dan hidup seperti ini? Di mana semua orang membenci dan meninggalkan aku. Firman-Mu adalah kesukaanku. Tapi, mengapa Engkau meninggalkan aku, ya Tuhan? Yeremia. Oh, Tuhan. Yeremia, engkau telah berkata dengan setia, aku akan tetap memberi kekuatan dan keberanian untuk taat dan mengatakan pesan firman-Ku. Terima kasih Tuhan. Malam itu, Tuhan mengirim seorang pelayan raja untuk menolong Nabi Yeremia, menarik Nabi Yeremia keluar dari sumur itu. Nabi-nabi. Siapakah dirimu? Jangan keras-keras, Nabi. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan menarik engkau keluar. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati engkau. Terima kasih, Nabi. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Yeremia, kita bisa belajar sesuatu. Bahwa sering kita ini seperti Nabi Yeremia yang takut, putus asa, dan tidak berani berkata kepada bangsa Israel. Karena mungkin bangsa Israel akan memukul, mengejek, atau menaruh di penjara. Namun ketika Nabi Yeremia takut dan putus asa, Nabi Yeremia selalu datang untuk berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Nah, pernah nggak nih adik-adik kita juga takut dan tidak berani berkata yang benar. Ketika ada teman atau saudara yang menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak taat kepada Tuhan. Misalnya nih, kita diajak teman atau kakak untuk berbohong. Shh, nanti jangan bilang sama mama ya kalau kita mainan saat pelajaran. Nah, atau kita diajak untuk tidak taat kepada orang tua. Contohnya nih, kita diajak saudara atau teman main gadget terus. Ayo main games yuk. Padahal saat itu kita masih ada pelajaran dan tugas sekolah. Nah, kadang kita nggak berani bilang tidak mau. Dan mengatakan aku harus taat kepada orang tua. Karena mungkin kita takut kalau teman kita atau kakak kita mungkin marah dan gak mau mengajak bermain lagi. Tapi kita bisa datang loh berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan dan berkata tidak kalau itu gak benar. Dan diberi kekuatan untuk tetap taat kepada orang tua dan perintah Tuhan. Atau mungkin kita berkata, gak ada yang marahin aku loh tapi sering aku sendiri ini loh yang malas. Capek deh untuk taat sama orang tua, apalagi kalau ngomong terus. Wah, atau ketika sekolah online, banyak tugas Lause. Aduh Lause, tugas capek. Sudah aku gak ngerti pelajarannya apa. Aku gak bisa ngerjainnya. Nah, ketika kita putus asa, capek, malas, kita bisa loh datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan meminta
kekuatan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa diberi kepintaran, kerajinan, mengerti, dan mengerjakan tugas sekolah. Yuk adik-adik, seperti Nabi Yeremia dan Daki, ketika kita merasa takut, putus asa, capek, atau malas, kita bisa datang pada Tuhan dalam doa dan bilang, Tuhan, beri aku kekuatan dan keberanian untuk tetap taat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini tentang Nabi Yeremia, di mana kami diingatkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan ketika kami takut, kami putus asa, kami malas. Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami boleh berkata yang benar dan boleh taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Yuk kita sama-sama yuk. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat kincir angin. Nah, bahan-bahannya kertas berwarna. Kalau kalian nggak punya kertas berwarna, nggak apa-apa ya, kalian pakai kertas putih, jarum pentul, sedotan, isolasi atau lem, gunting, dan bolpen. Nah, hari ini Lause akan membuat kincir angin dari warna-warni ya. Lause akan membuat seperti ini. Nah, kita lipat seperti segitiga. Setelah itu kita buka. Kita lipat lagi sisi lainnya. Kita tekan, setelah itu kita buka lagi. Nah, setelah itu di sisi kita potong setengah ya. Di ujung-ujungnya kita potong setengah. Keempat ujungnya. Nah, setelah itu kita taruh isolasi atau lem ya di tengah-tengahnya. Kita ambil ujung yang lain, kita taruh di tengah-tengahnya. Kita boleh kasih lem atau isolasi ya di tengahnya. Setelah itu kita bisa gunting lingkaran hitam untuk kita taruh di tengahnya ya. Nah, setelah itu kita tempel di bagian tengahnya. Nah, jadi deh kincir airnya. Nah, kita kasih jarum pentul di tengah-tengah kincir ini. Kita tusuk. Setelah itu kita ambil sedotan, kita tusuk di bagian belakangnya ya. Jadi deh kincir anginnya. Nah adik-adik, kincir angin ini mengingatkan kita. Seperti kincir angin ini, kita tidak mempunyai kekuatan untuk berputar sampai ada angin yang meniupnya. Lah, sama seperti kita, sering kita tidak punya kekuatan dari kita sendiri untuk berkata benar dan untuk taat kepada orang tua. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan selalu memberi kita kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Selesai adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Wah, tidak terasa ya Lause, kita sudah hampir selesai ibadahnya.
Iya loh Sofitri, yuk kita tutup ibadah kita dan menyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Jangan lupa join lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Bye-bye.